itu 8 malaikat ya, ini cuma 8 malaikat loh. 8 malaikat menjunjung arsy singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pertanyaan, apakah ini makhluk bisa menjunjung singgasana bersama Tuhannya? Ya, malaikat ini berapa besar dia dibandingkan dengan Allah? Tetapi ini ayat dalam Al-Quran ada. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy singgasana Tuhanmu di atas kepala. Arsy singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Kemudian Tuhannya berada di mana ketika mereka menjunjung arsy itu? Begini Pak, arsy itu makanya subhana rabbil arsyil adim. Maha suci Allah, Tuhan pemilik arsy yang sangat besar. Arsy itu makanya dikatakan sebagai singgasana Allah. Kenapa dikatakan singgasana Allah? Karena makhluk Tuhan yang paling besar, seluruh makhluk yang ada di semesta ini berada di dalam arsinya. Jadi ars itu adalah makhluk yang paling besar. Surga, neraka, langit, yang 7 langit itu semua berada di dalam ars. Begitu, makhluk Tuhan yang paling besar. Nah, ars ini adalah yang tadi ditopang oleh 8 malaikat. Tuhan itu tetap berada dalam keberadaannya. Makanya ketika datang Tuhan itu, contoh ada ayat penjelasan Allah turun di sepertiga malam seperti yang disebutkan. Maksudnya apa? Bukan berarti kayak Tuhan kami itu kayak naik tangga, bukan. Rahmat Tuhan yang turun mendengar doa-doa manusia yang bangun berdoa kepada Tuhan di sepertiga malam. Karena Tuhan itu maha besar. Arsy aja, arsy makhluk Tuhan yang paling besar, di mana seluruh makhluk yang ada di semesta ini berada di dalam arsinya. Itulah Pak yang dipahaminya begitu Pak. Nah kembali, kita tidak akan terus-menerus mengomentari tentang zat Tuhan, karena kita terbatas, kita tidak akan sampai. Nabi kami berpesan, at-tafakkaru fil makhlukillah wala tafakkaru fil khaliq. Silakan engkau pikirkan, engkau renungkan, engkau tadabur, itu makhluk-makhluk Tuhan. Janganlah engkau pikirkan tentang zat Tuhan, sang pencipta, karena memang tidak akan sampai. Makanya ketika nanti masalah penghakiman, ya tentu Tuhan kami itu hakim yang sangat adil. Nah, sekarang begini Pak, kembali ya, saya izin nih. Maksud Yesus akan menghakimi Pak, bukan Yesusnya Pak, tetapi ajaran Yesus. Ajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, itulah yang akan menjadi hakimnya. Maksudnya apa? Aturan dari Tuhan. Firman yang diterima oleh Yesus, yang diajarkan kepada muridnya, itulah nanti yang akan menjadi hakimnya. Bapak percaya ucapan Yesus ini? Yang menghakimi adalah Yesus, tetapi tentunya Bapak, dengan hukum. Udah. Bagaimana orang akan menghakimi seseorang kalau tidak ada hukum? Pasti akan dihakimi menurut hukum yang diberikan sebelum oleh berasumsi ria, sebelum berasumsi ria, Bapak sudah baca Yohanes 12 nomor 48. Apa bunyinya? Ya, berarti Bapak belum tahu kalau gitu. Saya bantu baca ya. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Jika engkau menolak firman-Ku, barang siapa menolak Aku dan tidak menerima perkataan-Ku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah Kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus Aku, Dialah yang memerintahkan Aku untuk mengatakan apa yang harus Aku katakan dan Aku sampaikan. Jadi kata Yesus, pada akhir zaman nanti yang akan menjadi hakimnya itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Yesus, yang diterima dari Tuhannya Yesus. Oke. Sepakat Pak? Oke. Sepakat kalau Pak? Anda, ya, saya tidak Ya sudah, kalau sepakat.
begini. Iya, jangan ngeyel Bisa saya iya, tadi bisa lah Pak, tidak. capek Saya saya udah kasih, tua kita. Bapak, jangan Saya gitu. kasih, ya, saya kasih analogi begini. Kalau Anda dihadapkan kepada pengadilan, Anda akan bersalah ketika Anda melanggar hukum. Apakah hukum ini akan mengadili Anda atau ada hakim? Jawab, Pak. Iya sudah. Sekarang begini Pak. Ya, Bapak jawab ikut dulu. perumpamaan. Apakah tidak ada hakim Apa sih? di sana, cuma undang-undang? Ya, ada hakimnya atau cuma undang-undang yang akan menjatuhkan Nah, Anda? artinya Pak, Sebentar, sementara Pak. jawab dulu. Ada hakim tidak? Allahu Akbar. Oke, Ya, oke. jawab dulu Pak. Ada hakim atau tidak? Oke, hakim ada. Sama dengan Yesus. Tidak mungkin Yesus akan menghakimi, kemudian hanya hukum dihadapkan. Kemudian tidak ada hakimnya, tidak ada yang memutuskannya. Demikian juga Nah, Yesus. jadi Hukum keputusannya akan itu digunakan keputusan dan pribadi akan- Yesus atau keputusan Tuhannya Yesus, saya tanya. Keputusan Yesus. Yesus adalah juga Allah. La ilaha Ya, Yesus illallah. adalah- ya. Tadi sudah Yesus dibacakan adalah ciptaan ayatnya. Ya, Perkataan Yesus firman yang disampaikan itu bukan dari Yesus. ya. Dia ada. Tapi dari Dia Tuhannya datangkan- Yesus. Dia kan sebagai manusia dia katakan seperti itu. Benar. Dia katakan La seperti itu ilaha karena dia illallah. sebagai manusia. Tetapi ketika dia menghakimi dia itu adalah Oke. Tuhan. Jadi Saya tanya sekarang. semua yang akan dihakimi itu Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. adalah berdasarkan hukum. Apakah Ya, yang akan Nggak mungkin dihakimi orang akan dihakimi kalau tidak ada hukum. Dan tidak mungkin Oke, orang akan oke. dihakimi kalau tidak ada hakimnya. Gimana sih Pak? Oke. Baik. Sekarang saya tanya sama Bapak. Apakah yang akan menghakimi atau mendakwa nanti di hadapan Tuhan, apakah hanya Yesus? Yesus dan Bapaknya. Jadi Yesus dan Bapaknya. Tapi mereka Yang itu lain adalah tidak? kan sah. Yang lain tidak? Ada Yang lain tidak? maksudnya yang akan menghakimi. Memang kalau di Apakah kitab yang Wahyu akan menghakimi atau mendakwa nanti di hari penghakiman di hadapan Sang Pencipta, apakah hanya Yesus atau ada manusia lain selain Yesus? ada juga manusia seperti 12 suku itu juga akan turut menghakimi. Bahkan juga kami sebagai orang-orang Kristen ya dikatakan pengikut Yesus akan turut menghakimi. Ya Turut sudah, menghakimi. berarti kan sama saja kalau gitu Pak. Oh tidak, yang akan memutuskan siapa? Gimana sih? Yang tidak memutuskan siapa? Oke, sebetulnya tadi Oke. pertanyaan saya Oke. belum selesai tadi Pak, yaitu kok Sebentar. pertanyaan saya tadi belum selesai. Yang 8 malaikat, Pertanyaan kok tadi sudah selesai. malaikat itu makhluk tetapi Dengerin. menjunjung Allah. Itu pertanyaan saya belum selesai sebetulnya, tetapi Bapak sudah potong. Pertanyaan saya belum Arsinya selesai. Tadi kan Pak, yang dipikul itu arsi Pak, bukan Allah Oh, arsi. Pak. Astagfirullahaladzim. kemudian Allahnya di mana? Sedangkan Allah kan berkedudukan di arsy. Kemudian Allahnya di Allah mana? itu yang maha kuasa meliputi seluruh makhluknya. Di situ dipahaminya Pak. Ketika Pak, di dikatakan situ- Ar-Rahmanu alal arsistawa, Allah itu apa? Posisinya itu di atas ars, maksudnya apa? Kemuliaannya, keberadaannya, posisinya meliputi seluruh makhluknya. Karena Allah berfirman, Innallaha la yakhfa man fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi apapun yang ada di langit dan ada di bumi. Itu artinya apa? Allah itu meliputi semuanya. Termaktub juga di ayat kursi. Wasi'a kursius samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul adim. Allah itu yang maha tinggi, yang maha besar, kekuasaannya, ilmunya meliputi seluruh arsinya. Kalau begitu makhluknya. Pak, kalau begitu untuk apa malaikat itu menjunjung arsinya? Apa urgensinya? Sedangkan kan mau turun ke dunia. Apa urgensinya? Kok dipikul-pikul seperti itu? Apa urgensinya? Loh, malaikat mikul arsi kok Bapak yang ngomentarin sih? Bapak ini lucu kali ini. Iya kan? Lah, Bapak ngomong urgensinya apa untuk kayak apa gitu? urgensinya? Sedangkan kan ketika Allah mau turun mau menghakimi kan itu kan waktu hari kiamat. Kok arsinya turun tetapi aulanya di mana? Oh. Oke, ya udah saya bawa gini aja Pak ya. Arsinya itu digenggam, dipegang oleh para malaikat. Arsi itu bisa bergoncang. Nanti Pak Peri kalau ditanya bahwa apakah engkau menuhankan utusan kami,
Kata Pak Peri, iya, dipukul oleh malaikat, jedor tuh sampai bergoyang arsinya, makanya dijaga oleh para malaikat. Lenyap Pak Peri ke dasar tanah, mampus nanti. Nah itu tujuannya. Nah sekarang saya kembalikan begini Pak ya. Tunjukkan bukti bahwa dia tidak maha kuasa. Saya bilang begini, contoh yang mendakwa ya. Bapak ini kurang baca kitabnya. Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat dan yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi di hari penghakiman nanti jelas bukan hanya Yesus yang akan menjadi hakim, yang akan mendakwa. Saya tidak sebutkan ini di pasal berapa, pasti Bapak nggak ketemu sampai lari-lari sampai malam. Karena dari tadi saya sebutin Bapak belum baca. Yohanes 5 Pak, Yohanes 5. Yohanes 5 Pak, biar Bapak kami injili di sini Pak ya. Nggak akan dikasih tahu. Yohanes 5 Pak. 2. Yohanes 5 ayat 2. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan 22. penghakiman seluruhnya kepada anak. Jelas brother. Bukan. Loh, Yohanes 5 bukan ayat hanya 22. bukan Sebentar. hanya Yesus, Bapa Bapak. tidak menghakimi Nabi siapapun, Musa melainkan sendiri telah menyerahkan nanti penghakiman akan itu seluruhnya kepada menghakimi, anak. mendakwa di hadapan Tuhan kepada para pengikutnya. Gitu Sudah loh jelas. Pak. Yohanes Sama 5 artinya. ayat 22. Bapa Contoh, tidak menghakimi siapapun, melainkan telah Angel ini. menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jelas, brother. Mau apa lagi? Yesus sendiri yang akan menghakimi. Apa kurang jelas? Yohanes 5 ayat 22. Yohanes 5:22. Yang di Ya. 45-nya gimana Pak? Semuanya sudah diserahkan kepada Yesus. Lah itu yang di 45-nya gimana Pak? Kenapa 45? Ya bacalah. Ya. Baca. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Ya kan? Yang mendakwa kan? Yaitu Musa. Yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Jadi yang mendakwa siapa? Tetapi yang menghakimi siapa? Ya? Yesus. Didakwa dia. yang mendakwa kan yang sama dengan menuduh Ya kamu ini diadili ini. di Tetapi hadapan Tuhan itu yang Musa menghakimi, juga akan mendakwa Pak. Yang menghakimi adalah Yesus. Allahu Akbar. Yang menghakimi, yang mendakwa kan, tetapi yang menghakimi siapa? Yesus. Oke. Ya. Loh, emang didakwa itu apa? Itu di perhakiman bukan di persidangan di hadapan Bapak itu ayatnya. Dakwa itu kan seperti tuduhan-tuduhan. Itu kan dakwa itu tuduhan-tuduhan. Ya itu tetapi di yang menghakimi penghakiman siapa? namanya Pak, Ya, betul. Iya, tetapi yang menghakimi Makanya nanti memutuskan siapa? ajarannya Yesus. Pak yang Ya, berlaku. tetapi yang menghakimi dan memutuskan Sebagaimana adalah juga Yesus. tadi yang tertulis di Yohanes 12:48. Tetapi hakimnya yang itu memutuskan adalah ajaran- Yesus. ajaran. Mereka itu mendakwa. Oke. Kamu Yang salah. akan Tetapi yang didakwa, mendakwa memutuskan adalah oke, Yesus. sekarang gini. Ya. Yang akan dihakimi oleh Yesus, Bapak sudah baca Matius 19:28. Bacanya. Kenapa? Bunyinya kenapa? Oh jelas, enggak, biar Bapak pendeta banyak belajar lah, nanti diajarkan kepada jemaatnya gimana sih? Hanya satu saja yang saya mau katakan. Jelaskan ayat 28 ini. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jelas, tidak bisa dibantah Nah lagi itu di ini. bumi, oke, itu Ya di kan? bumi. Ya. Ya, Sekarang begini Pak ya, Pak dengerin. Memangnya penghakiman itu dengerin. berapa kali, brother? Memangnya penghakiman itu berapa kali? Hanya Dengerin. sekali penghakiman. Bukan di Oke. dunia dan di Oke, akhirat kalau hanya dihakimi. sekali, Kita akan ya betul. Kita akan dihakimi. Nah ini sekali saja. ayat yang konkret, dengerin Pak, kata Yesus Pak. Kata Kata Yesus kepada mereka, terutama di sini adalah kepada Petrus yang berbicara dengan Yesus. Aku Iya. berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali,
apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, Ya. kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Menurut Yesus di sini, yang akan dihakimi oleh Yesus pada hari penciptaan kembali siapa, Pak? Orang-orang yang jahat, ya, orang-orang jahat, ya, orang-orang jahat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, memangnya kenapa? Saya baca sampai pelan-pelan loh. Yang Iya. telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yang akan dihakimi oleh Yesus adalah ke-12 suku dari Kenapa? Kenapa? Masalahnya kenapa? Halo? masalahnya Bapak nggak berani jawab. Apanya yang tidak berani jawab? Jadi yang akan dihakimi oleh Yesus di sini hanya yang akan dihakimi oleh Yesus di sini berapa, Pak? Dari siapa, Pak? Dari suku. Kalau di situ dibilang apa? Suku Israel. Yes, pada waktu penciptaan kembali ini. Pada waktu penciptaan kembali, jelas Yesus mengaku sebagai anak manusia di situ, bukan Tuhan. Ini penciptaan kembali kan setelah terjadinya kiamat, Pak. Setelah seluruh manusia mati dan bangkit kembali. Yesus itu akan turun bersama dengan muridnya dan akan menghakimi ke-12 suku. Masalahnya begini, Pak. Penghakiman itu hanya terjadi sekali saja. Ya? Penghakiman itu hanya terjadi sekali saja. Jadi ketika Yesus akan datang, ya, untuk membinasakan dunia ini kan, ya, ketika Yesus akan datang untuk menghakimi dunia ini kan, akan terjadi memang pertentangan yang besar. Ya, jadi setan akan mempengaruhi akan umat-umatnya. Ya, untuk Bapak termasuk tuh terpengaruh oleh setan, Pak. Akhirnya, ucapan tidak, Yesus aja dipenggal-penggal, ditolak-tolak, bingung saya juga. Ya, dikatakan jika kamu kasih akan aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Kami menuruti perintah-perintah Yesus. Jadi tidak ada hukuman bagi orang yang menuruti perintah-perintah Yesus. Menuruti perintah Yesus. So yes, benar. Oke. Kalau Yesus bilang bahwa contoh di sini yang akan dihakimi oleh Yesus adalah ke-12 suku Israel. Makanya Yesus berkata di Matius 15, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, tetapi masih ada domba-domba yang di luar kandang. Dan tetapi masih ketika ada di hari penghakiman nanti, dengerin Pak, dan ketika di penghakiman nanti yang akan dihakimi dari ke-12 suku, tetapi masih ada domba-domba di luar kandang. Makanya Yesus perintahkan karena itu, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Jadi Yesus perintahkan juga, termasuk orang-orang Arab juga, kalau mereka mau menerima Yesus, mereka akan diselamatkan. Tetapi kalau mereka menolak Yesus, ya mereka juga akan dihukum, akan dihakimi. Ya, makanya kalian harus apa? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kalian masih sampai saat ini berdoa di Al-Fatihah, tunjukkanlah kami jalan lurus. Padahal sudah jelas-jelas nyata-nyata Yesus jalan yang lurus. Kenapa kalian ingkar? Malah ngemis dari Al-Quran. Iya, kenapa kalian ingkar? Allahu Akbar. Bagaimana Bapak mau ngemis ke Al-Quran, kita Bapak sendiri Bapak tolak. Yesus mengaku diutus hanya untuk domba dari Bani Israel. Di hari penghakiman nanti, Yesus akan menghakimi ke-12 suku Israel. Bapak ini suku mana, Pak? Masih ada domba di luar kandang. Ya, masih ada domba-dombaku yang di luar kandang. Domba itu dari Bani Yakub, Pak. Yang dinamakan domba itu adalah Bani Israel. Matius makanya 28 Yesus ayat bilang 19-20. Karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Pak, dengerin Pak. Yesus bilang hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel.
Yesus itu hanya Bani Israel. Di hari Tetapi penghakiman Yesus nanti katakan, yang karena akan itu pergilah ke dihakimi seluruh dunia, adalah kedua jadikanlah belah semua suku bangsa muridku, yang akan baptiskanlah dihakimi. mereka dalam nama Bapa, Oke. Anak, dan Roh Kudus. Jadi jelas. Nah, Ya, semua bangsa perintah di situ agung Yesus siapa, Pak? pergi. Saya tanya. Semua bangsa di situ siapa? Semua bangsa, Anda tidak paham semua bangsa? Jadi bukan cuma bangsa Arab, bangsa Semua Israel, bangsa Israel, Bapak. tidak ada di situ Oke, semua bangsa oke. Israel. Semua Bapak bangsa menolak. tidak ada dalam Bapak semua bangsa menolak. Israel. Oke, Tidak Bapak ada di menolak. situ. Oke, Coba kita Anda baca di buktikan, Yohanes. kita Coba buktikan, Anda, kita coba Anda buktikan. baca di Matius 28 Oke, ayat oke, 19-20. oke. Tidak ditulis Oke. semua bangsa Israel. Gini, Tidak. Pak, Hmm. ini di sini saya terakhir kali saya bersabar kepada Bapak untuk menampilkan data kebenaran kitab Anda. Disebut seluruh bangsa itu merujuk kepada Israel. Bapak bisa buka Hakim-Hakim 20 ayat 26, Pak. Bapak baca. Bapak baca yang keras. Ya. Baca. Hakim-hakim berapa? Hakim-Hakim 20 ayat 26, Pak. Hakim-hakim 20 ayat 26. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan. Jadi seluruh korban bangsa bakaran. itu di situ siapa, Pak? Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Nah, Di sana mereka jadi seluruh tinggal bangsa itu menangis siapa di hadapan situ, Tuhan. Pak? Kalau di sini seluruh bangsa itu, lalu kemudian pergilah semua orang Israel, ya. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan. Nangis, Pak, saya mau tanya, nangis. saya mau tanya, ini zaman apa? Jadi- ini zaman perjanjian lama atau perjanjian baru? Innalillahi. Iya, Iya, makanya ini perjanjian- orang ini perjanjian Israel lama atau itu perjanjian baru? anak keturunan Israel pun Ini- maksudnya seluruh bangsa itu tidak Ini- keluar dari Bani Israel, Bapak. Ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Saya mau tanya, Pak. Ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Nah, Hah? perjanjian lama, Pak. Halo, perjanjian lama kan? Ah, iya. Ini kan bicara dari perjanjian lama. Apa? Ini perjanjian baru lain. Apa? Ya, karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa. Semua bangsa ini bukan cuma satu bangsa Israel, semua bangsa. Ya. Ini Iya, perintah bangsa agung Yesus. murid, Ya. bangsa Bani suku Israel yang sudah bersebar ke seluruh dunia, Pak. Makanya contoh di Yosua, dengerin, Pak. Seluruh bangsa itu adalah suku Israel, Pak. Maksudnya tidak keluar dari konteks Israel. Makanya di situ juga Israel yakni seluruh bangsa. Maksudnya apa di situ? Yesus Kedua belah itu- suku Israel, Papa. Papa lagi Yesus enggak. itu Bapak. bukan cuma datang kepada bangsa Israel. Buktinya ketika ada seorang yang non Yahudi mau datang kepada Yesus untuk anaknya disembuhkan. Apakah Yesus menolak? Tetapi Yesus mau Iya, itu makanya dia bilang, Akhirnya kan aku Yesus apa? diutus hanya untuk domba yang Akhirnya hilang dari Yesus- Bani Akhirnya Israel. Yesus, ya, tetapi akhirnya kan Apalagi Yesus mau apa? disangkal-sangkal. Menyembuhkan anak itu. Itu menunjukkan bahwa dia datang untuk semua bangsa. Dia tidak memilih bangsa siapapun, tetapi Justru mau di mengikuti. situ, Dia pasti dia akan apa? Justru di situ Yesus yang bilang sama wanita Kanaan itu, aku diutus hanya Iya, untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Iya, betul. Bahkan Dia bilang orang dia Kanaan diutus itu untuk disebut bangsa apa? Israel. Tetapi Orang dia Kanaan itu disebut dia apa? mau menguji, dia disebut orang kafir juga. Tetapi kenapa Yesus menyembuhkan Guk-guk, anaknya? Pak. Itu menunjukkan bahwa Dianggap dia datang guk-guk untuk di semua luar bangsa. Bani Israel itu, Pak. Itu iya, Anda iya. ini kok malah Dia pelintir betul. ucapan Apa, Yesus. tetapi
Ya, Tetapi, cuman Pak dengerin ya, Pak, dengerin. Anda tahu Tetapi yang karena memang orang itu minta non-Yahudi tolong dianggap untuk kafir. disembuhkan anaknya, Non-Yahudi ya dianggap wajarlah kafir. Yesus itu harus Non-Yahudi tolong, Pak. dianggap kafir. Tetapi Yesus datang untuk semua bangsa. Makanya dia sembuhkan. Apalah, Bapak Makanya dia ini. sembuhkan. Kalau dia cuma datang sebagai Lompat untuk orang sana, Israel, kena. pasti dia tidak Lompat menyembuhkan. sini, kena. Tetapi faktanya dia apa? Nyerocos Sembuhkan. terus, nggak Makanya jelas. di dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku, dan Iya, baptiskan bangsa mereka dalam nama muridnya Bapa, itu, Anak, dan muridnya Roh itu Kudus. adalah 12 suku Israel. Oh, tidak, Paul. brother. Lah itu Yohanes 3 ayat 16 juga jelas. Yohanes 3 ayat 16, karena itu Innalillahi karena wa begitu inna besar ilaihi kasih Allah akan raji'un. dunia ini, sehingga ia telah bener-bener mengaruniakan dangayalnya. anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang Allahu percaya, Akbar. orang percaya Yahudi ini atau setiap orang Yahudi tidak percaya Pak, akan Pak, binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Pak. Yesus datang Hei, untuk hei. semua bangsa. Makanya Pakai rem perintah sih agung Pak Yesus. ngomongnya Pak. Karena itu Dari pergilah, tadi jadikanlah semua bangsa Bapak ini muridku, dan bernarasi jadi kenapa sih dan nggak sesuai baptiskanlah dengan mereka dengan dalam nama sesuai Bapa, dengan Anak, kitab dan yang ada tertulis di Roh kitab Kudus. Anda Pak? Oh ya, jelas Kenapa sekali dari tadi Yesus. narasinya? Perintah agung Yesus. Pergilah kamu ke seluruh dunia, Apa? jadikan semua bangsa muridku. Bukan pergilah kamu ke bangsa Israel. Itu Tidak ada itu, pertama Pak. gini Pak ya. Semua bangsa. Itu pertama itu ayat sisipan. Itu jelas itu. Sekarang Di sekarang kodek sudah ayat tertua sisipan. tidak ada. Tadi Loh, iya. tadi mengatakan, oh itu cuma untuk bangsa Israel. Lah, Sekarang sudah ayat makanya sisipan. Ya, Loh, Bapak tahu nggak kalau itu saya ayat sisipan? Kalau saya kembali Nah, kepada sekarang Al-Quran, begini Al-Quran kita Anda juga cuma kembalikan kutipan. juga. Kalau saya Kita juga kembalikan mau bilang juga. Al-Quran Dengerin, Pak. Al-Quran Anda Dengerin, juga Pak. cuma Dengerin. ada kutip dari Dengerin. Injil yang lain. Dengerin. Jadi kalau Anda mau Dengerin. bilang Hey. begitu, saya juga Hey. bisa. Iya, itu pertama, dengerin Pak, itu ayat sisipan. Bapak juga tahu, para scholar juga tahu. Itu pertama. Kedua, kembalikan kepada konteks siapa seluruh bangsa itu. Karena Yesus memang diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Dia yang Yesus akan katakan dia sendiri, hakimi karena itu adalah pergilah kamu ke-12 ke seluruh suku dunia, Israel. jadikanlah semua Makanya bangsa yang muridku, dikatakan seluruh dan bangsa baptiskanlah itu, mereka yang dalam nama dikatakan Bapa, seluruh Anak, dan bangsa Roh itu Kudus. adalah ke-12 suku Israel. Sebagaimana tadi di Hakim-Hakim juga ada Pak. Di Lukas juga Di kitab demikian, Yosua brother. juga Pak. Di kitab Lukas juga Yosua demikian. 10:21, dengerin Pak. Bahwa pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Oh, Makeda. memang betul di Tidak perjanjian ada lama seorang itu, pun yang perjanjian berani lama itu memang khusus untuk melemparkan orang Israel. kata-kata ancaman Memang betul terhadap di perjanjian orang lama itu untuk Israel. orang Israel khusus ya. Ya Tapi itu seluruh bangsa, ketika Paul. perjanjian baru itu Yesus katakan, karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia, ke seluruh dunia. Itu seluruh bangsa, seluruh bangsanya Ya, itu ya, tidak seluruh keluar dari bangsa. Bani Israel. Oh tidak, Yesus itu untuk semua bangsa. Lah itu kenapa Buktinya dikatakan seluruh bangsa, Paul? Ya, sebangsa kan? Kapan kita seluruh bangsa? Cuma bangsa Lah itu Israel di ada. Hakim-Hakim Tidak, juga kita seluruh semua bangsa, Paul. Oh, itu perjanjian lama, brother. Jangan terguncang. Itu. Ngeyel gak karuan. Udah, Oke, Pak. turun ah kau ah. Capek aku ngelayanin. Jangan terguncang. Bukan Oke. terguncang. Kasihan jemaat Anda nanti pada kabur. Oh tidak. Mereka lebih paham, Ngeyelnya Pak. gak karuan. Itu jelas sekali. Itu bukan. Lah itu seluruh bukan, bangsa itu pergilah kamu adalah ke seluruh dunia, 12 jadikan suku semua Israel. Bangsa Israel. Tidak dikatakan jadikan semua bangsa Israel itu, brother. Anda sudah salah itu. Jadikanlah Lah itu semua di bangsa Hakim-Hakim 20 muridku. tadi itu apa itu di Hakim-Hakim itu? Tidak ada Israel di Hah? situ, brother. Inna lillahi wa inna Israel ilaihi sana. roji'un. Saya bacakan ya. Ini terakhir loh. Habis Halo. ini Bapak udah istirahat. Nah, Bapak cek sekarang jemaat Anda saya mau sudah bacakan pada yang keluar terakhir atau untuk belum? Anda. Ini coba Anda baca hadis Hakim-Hakim Imam Bukhari. 20-26 ya. Ya, Hakim-Hakim 20. hadis- Sebentar Pak. hadis Imam Hakim-Hakim Bukhari 20 nomor 26. nomor 3. Hmm? Oke, Apa mau bawa hadis? lanjut. Saya Nih, Ah Ini, iya, Pak, saya ya, mau bacakan saya supaya bacakan. Anda mau dengar ya. Hadis Imam Bukhari nomor 3083. Anda dengar, ini mungkin Anda akan terkejut. Telah bercerita Kenapa kepada saya kami, Busir bin Muhammad
telah mengabarkan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Mamar dari Hamam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti hadis di atas, yakni seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Dan seandainya bukan karena Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, tentu wanita tidak akan mengkhianati suaminya. Saya mau bertanya, Pak, ketika orang Israel belum ada, apakah daging membusuk, tidak membusuk? Nanti orang Israel ada baru membusuk atau bagaimana? Daging tidak membusuk. Seandainya kalau bukan karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Iya. Terus? Pertanyaan saya, apakah ketika Bani Israel belum ada, daging membusuk atau tidak membusuk? Nah, itu perlakuan Bani Israel. Di situ tentang bagaimana nanti hukum ada yang berlaku kepada kalangan Bani Israel itu, bagaimana ada hukum larangan sehingga dia banyak makanan yang haram, Pak. Ini, Pak, berbicara tentang membusuk. Di Al-Quran dijelaskan, karena kedoliman mereka, maka terjadi banyak makanan yang diharamkan kepada Bani Israel. Itu tertulis di Al-Quran. Sehingga apa? Banyak makanan-makanan yang diharamkan kepada Bani Israel yang sebelumnya halal. Nah, contoh makanan-makanan Bani Israel itu kan banyak tuh. Banyak tuh yang sifatnya halal setelah datangnya syariat Nabi Muhammad. Nah, karena itu tidak boleh dimakan, maka konsekuensinya nanti dia akan membusuk, Pak. ini ceritanya lain, Pak. Ini kalau jadi lah itu dengerin, Pak. Ini kan di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Jadi daging membusuk, Bani Israel itu mendapat hukuman dari Tuhan. Daging ini makanan-makanan diharamkan. Makanan-makanan itu banyak diharamkan, daging-daging itu. Onta diharamkan. Banyak juga ikan-ikan diharamkan. Ikan yang tidak bersisik diharamkan, makanya tidak boleh dimakan. Ya, nanti konsekuensinya ya membusuk karena diharamkan untuk dimakan. Itu hukuman kepada Bani Israel. Makanya datang Nabi Isa alaihissalam, dijelaskan dia itu menghalalkan sebagian apa yang diharamkan sebelumnya. Datang Nabi Muhammad SAW juga berkaitan dengan makanan. Banyak makanan-makanan yang sifatnya sebelumnya diharamkan lalu dihalalkan. Namun yang prinsip seperti babi tetap haram. Sebagaimana juga Yesus tidak membatalkan, tetap haram. Sebagaimana juga tertulis di kitab Imamat, kalau babi tetap haram. Makanan-makanan yang sebelumnya halal, dia menjadi haram untuk Bani Israel. Di situ poinnya, Pak. Pak, ilmu dari mana, Pak? Daging membusuk karena perbuatan orang Israel. ilmu dari mana? Ilmu dari mana, Pak? Daging membusuk karena perbuatan orang Israel. Apakah sebelum orang Israel daging itu tidak membusuk? Bapak, sekarang begini, Pak. Tadi Ustaz Alif sudah menjelaskan, unta itu dilarang mereka dari Allah karena mereka sudah ingkar. Yang tadi sempat dipotong, sempat mau dimakan, turunlah ayat kepada mereka, turunlah perintah kepada mereka bahwasanya unta tidak boleh dimakan lagi, Pak. Itu azab bagi mereka, sehingga daging-daging itu sudah membusuk, menjadi busuk, Pak, karena tidak bisa dimakan lagi sama orang-orang Yahudi. Kala itu, paham nggak, Bapak? Ini bukan mereka karena tidak mereka makan kemudian dia membusuk. Ini karena perbuatan mereka. Oleh karena perbuatan orang Israel maka daging itu membusuk. Bukan karena tidak dimakan kemudian dia membusuk. Ini jelas ini bunyinya. Seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel maka daging tidak akan membusuk. Jadi ketika orang Israel tidak ada, apakah daging itu membusuk atau tidak membusuk? Ini karena perbuatan orang Israel masa daging membusuk. Kok di orang Israel itu dijadikan kambing hitam oleh karena perbuatan mereka, kok daging jadi busuk? Itu azab bagi mereka yang sudah ingkar terhadap Nabi Musa alaihissalam, Bapak. Mereka sudah tidak menyembah lagi Allah yang diperkenalkan mereka, Musa.
Dengar Pak, Oke. mereka sudah tidak mereka sudah ingkar kepada ajarannya Nabi Musa, di mana Nabi Musa mengajarkan mereka untuk menyembah kepada Allah yang Esa. Makanya itu azab bagi mereka. Maka sudah saya katakan tadi sama siapa ya? Kalau nggak salah, sama siapa ya? Sama Bapak atau sama siapa ya? Bahwasanya orang-orang Yahudi itu di zamannya itu oleh Allah kemanapun mereka lari tetap diazab. Contoh ke mereka lari ke Jerman, Hitler itu membantai mereka habis-habisan, Pak. Itu azab itu. Begini Pak. Nah, karena ingkarnya mereka kepada Allah, maka turunlah ayat, turunlah perintah, tidak boleh lagi memakan daging unta. Itu salah satunya, Pak. Begini Pak, mereka tidak melanggar atau melanggar, tetapi itu daging akan membusuk. Coba Anda tanya kepada ahli biologi atau siapa. Mereka melanggar dan tidak melanggar, pasti daging itu akan membusuk. Coba Anda tanya kepada ahli-ahli apa ya? Karena sempat daging itu dipotong, terus turun perintah kepada mereka agar mereka tidak makan lagi daging itu, maka daging itu menjadi busuk, Pak. Oh, ini tidak disebutkan begitu. Tidak disebutkan begitu itu. Itu dikatakan karena mereka melanggar maka daging itu menjadi busuk. Kalau bukan mereka melanggar, ya, daging itu apa yang mereka langgar, Pak? Apa yang mereka langgar? Coba saya tanya kepada Bapak, apa yang mereka langgar kalau menurut Bapak di situ? Di sini apa yang mereka langgar? Di sini ya makanya itu Pak kesimpulannya. Di sini di Al-Baqarah juga ada, Pak. Allah itu mengharamkan daging unta bagi mereka. Ya. Di Al-Quran juga ada, Pak. Di hadis-hadis lain juga ada, Pak. Kalau kita mau bahas juga makanan, sebetulnya saya kira kalian kan mempercayai Allah yang memberikan hukum itu satu. Kalau berbicara tentang makanan-makanan haram, sebetulnya kalian juga melanggar. Karena apa? Ya. Ini kok jadi kemana-mana sih dibawanya? Babi itu haram ya, babi itu haram. Tetapi kalau sudah kepepet, babi itu bisa dimakan. Tetapi saya mau tekankan sebetulnya di sini ya. Kalau katanya, ya kepepetnya di mana, Pak? Kalau kita seandainya hidup di hutan, kita berada di hutan, lalu tidak ada buruan yang lain yang sementara kita hidup kelaparan di hutan itu. Kalau ada babi ya dihantam, Pak, digaspol. Berarti Anda tidak meyakini Allah Anda. Bukan nggak meyakini, ya, Pak. Betul. Kalau Anda Allah itu menjaga kita. Allah akan menjaga kita. Allah akan memberikan makanan, menyediakan. Anda masih belajar itu. Ya kalau seandainya Bapak kelaparan di tengah hutan, Bapak nunggu Tuhan Bapak turun ke dunia lagi gitu. Gitu maksud Bapak gitu. Pasti Tuhan akan menyediakan. Kita beriman harus sungguh, ya. Allah itu bukan apa ya? Masa dia pelihara umatnya kemudian dia akan biarkan? Dia pencipta kita, pastilah dia akan siapkan makanan kita. Buktinya orang Israel ketika mereka selama 40 tahun di padang, Tuhan mengirimkan roti dari langit, mana dari langit. Berarti Anda tidak yakin Allah Anda. Pasti Allah akan menyediakan. Namanya haram tetap haram, bukan halal menjadi haram atau sebaliknya. Karena sudah kepepet, tidak ada makanan, pasti Allah akan menyediakan. Buktinya juga apa? Orang Israel, Tuhan mengirimkan mana, roti dari surga, burung-burung puyuh, sehingga mereka tidak kelaparan. Malam hari Tuhan mengirimkan apa? Awan. Oke, iya. Jadi menurut Bapak, perkiraan Bapak, analisa Bapak, atau menurut pandangan Bapak, kira-kira umat Islam itu nanti akan makan babi nggak menurut Bapak? Buktinya ada seperti itu, ya. Buktinya ada seperti yang mana, itu. Pak? Di Hong Kong. Yang mana? Hong Kong, ya. Siapa itu yang pakai hijab, yang mengucapkan Bismillah itu? Di Hong Kong. Yang Kristen nyamar jadi Islam itu, yang perempuan laknatullah itu. Bukan begini. Istri saya pernah ke Hong Kong. Kemudian dia masuk di restoran. Kemudian dia tanyakan kepada si orang Muslim yang pakai hijab. Kemudian dia tanya, apakah ini ada makanan haram atau halal? Dia tidak tahu kalau istri saya itu orang Advent. Orang Advent tidak makan babi. Dia bilang, wah sudah tidak ada makanan di sini. Semuanya kan kalau di Hong Kong itu makanan ya pasti dicampur dengan minyak babi dan sebagainya. Tetapi apa? Mereka bilang ya sudah tidak ada makanan. Tetapi istri saya langsung tahu, oh ini haram ya bagi dia, bagi kami juga. Jadi dia tidak makan di restoran itu. Ya, dia cari di tempat yang memang masih ada makanan yang halal. Jadi kelihatannya kalau sudah kepepet halal bisa jadi haram, bisa jadi halal. Ya kan di Al-Quran Anda kan dibilang begitu.
Asal jangan melampaui batas. Kalau tidak ada makanan bisa jadi halal itu. Tetapi di Alkitab kami halal tetap halal, haram tetap haram. Namanya haram haram. Tidak ada pengecualian. Oh, kalau sudah tidak ada makanan itu bisa jadi halal. Namanya haram tetap haram. Brother. Apa Bapak nggak ada yang haram, segala sesuatu halal bagiku. Ngarang aja Pak. Oh, itu tidak Itu berbicara kaki meja aja kalau di presto empuk dimakan itu Pak. Itu tidak berbicara makanan haram dan halal. Itu sebetulnya berbicara tentang orang Yahudi dan Segala non-Yahudi. sesuatu halal bagiku, segala sesuatu. Itu Rasul Paulus tidak berbicara tentang makanan, karena begini, mereka juga nabi-nabi, rasul-rasul itu mereka tidak memakan haram. Contohnya Petrus kan ketika dia dihadapkan pada suatu Terus penglihatan, kenapa orang dari Kristen langit, pada makan babi? oh tidak tahu, saya ini orang Advent, saya tidak makan babi. Ya, Lah, terus saya pasti orang mereka Advent, punya saya- alasan Pak. Udah dihalalkan tanyakan kan? kepada mereka. Tanyakan Ya itu kepada makanya mereka. segala sesuatu Jadi jangan itu halal bagiku. generalisir. Hukum Taurat Jangan sudah tidak generalisir. berguna. Oh tidak, kami tetap menggunakan hukum Taurat. Memang ada orang yang mengatakan oh sudah tidak berlaku, tetapi kami sebagai Advent. Lah itu makanya di Kristen sendiri Bapak. Oh, tanyakan kan Kristen kan ada macam-macam. Kristen kan ada macam-macam. Iya Jadi jangan macam-macam tapi generalisir. tetap kitabnya satu macam pakai Bible. Iya, kitabnya satu macam, tetapi ya itu. Makanya Yesus katakan kan, bukan setiap orang yang bersyukur padaku Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Makanya, brother, ada yang mengaku Kristen tapi tidak menurut ya. Mereka akan Ya, nggak masuk saya tidak surga. menghakimi ya. Saya tidak menghakimi, tetapi ya itulah nasib mereka. Ya makanya yang manggil Yesus Tuhan itu nggak masuk surga. Oh ya, kenapa mereka tidak masuk surga? Karena mereka Sebab tidak tidak melakukan ada seorang kehendak pun yang Bapa-Ku di dibenarkan surga. oleh karena melakukan hukum Taurat itu kata Ya betul, Paulus. karena hanya Lah iya kasih makanya karunia. termasuk makan Karena hanya babi kasih juga karunia. udah halal katanya. Oh tidak Karena di ada Korintus kata Yesus segala sesuatu halal bagiku. Oh tidak seperti itu. Jadi Lah bukan iya seperti punya itu. ayatnya begitu kok. Ya, tidak. Itu ada yang memang berbicara tentang makanan, ada yang tidak. Dan di situ Lah iya sebetulnya itu berbicara ya tentang makanan segala sesuatu halal. itu tanpa terkecuali. Oh ada aturannya, ada aturannya. Jadi jangan hanya baca Segala satu ayat sesuatu saja. halal bagiku. Oh tidak. Ada ketentuan. Justru ini tentang juga makanan. Tidak semua makanan itu halal, tidak semua makanan itu haram. Ada halal, ada Lah haram. ini makanya Pak, nih saya bacain sekali lagi ya bunyinya ya. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Ini berkaitan dengan makanan juga Pak. Segala sesuatu halal bagiku. Tanduk sapi juga kalau empuk di presto dimakan Kalau juga dia halal. berbicara tentang halal itu makanan halal, tapi ada juga makanan haram. Ya, jadi ada yang halal. Kalau ada segala yang haram. sesuatu memang Tetapi- memang sudah dikecualikan. oh ada yang halal, ada yang haram memang. Lah udah segala sesuatu itu Pak. Tetapi ada yang halal, ada yang haram. Itu bunyinya segala sesuatu. Kalau dia berbicara, sesuatu. kalau dia berbicara tentang makanan halal, ya itu segala sesuatu halal. Tetapi kalau haram, ya haram. Ya. Segala sesuatu Iya. halal baginya itu. Kaki meja juga halal di presto pakai bumbu balado. Kami manusia diberikan otak, brother. Masa? Lah semuanya? iya, yang Iya, penting konteksnya iya. segala sesuatu itu sudah halal hukumnya. Oh, tidak ada halal, ada Lah haramnya. itu Makanya segala sesuatu halal bagiku itu apa itu? baca konteksnya dulu, baca konteksnya. Lah itu. Baca konteksnya. Baca konteksnya. Tetap Ya ada Bapak halal, lah ada baca haram. silakan. Jadi tetap Tadi ada saya sudah halal, ada bacakan. haram. Tetap ada halal, ada haram. Mana di sini haram nggak ada Pak? Yang ada segala sesuatu. Makanya harus merujuk di kitab imamat. Merujuk pada kitab imamat. Coba ada baca di imamat. Ada peraturan yang haram dan halal. Jadi jelas. Jadi Bapak masih pakai ini, masih pakai imamat. Perjanjian lama dan perjanjian baru harus pakai.
Oke, cakep nih kawan-kawan Kristen yang lain, tolong dipahami. Ya, ternyata kita perjanjian lama itu hukumnya masih berlaku. Ya, betul. Tentang makanan itu Maka tetap. Efesus 2 nomor 15 itu juga tidak berlaku. Ayat itu berarti ya Pak ya? Setuju Pak? Berlaku makanan 1 haram halal Korintus 6 tetap nomor berlaku. 12 tidak berlaku buat Advent. Terus Berlaku. Efesus 2 nomor 15 juga tidak berlaku buat Advent. Kan gitu. Kalau itu semua berlaku. Kalau itu berbicara tentang makanan itu berlaku ya. Tetapi kalau ada juga yang tidak Gimana berbicara lagi? tentang makanan. Ya. Coba Bapak sudah baca Efesus 2? Apa bunyinya? Tuh kan, protes dulu, tapi bunyinya belum tahu. Iya, Efesus tetapi 2 nomor 15 loh, Pak. tetapi tentang makanan itu tetap ada halal, ada haram. Ya. Itu aja. Lah ini segala sesuatu halal itu nggak ada haram, Pak. Dia berbicara konteksnya di situ apa dulu. Lihat dulu konteksnya. Ya udah, berarti saya tepuk tangan dulu deh buat Pak Peri. Pak Peri berarti Iya. bersunat juga ya. Pak Peri bersunat ya. Saya tidak bersunat. Memangnya kenapa? Deh. Macam mana pula Bapak ini? Kenapa? Katanya pegang perjanjian lama juga diamalkan. Sebentar. Memangnya ada perintah. Begitu saya bilang bersunat, malah Bapak tidak bersunat. Memangnya Aku udah Yesus kasih tepuk memerintahkan tangan saya. pula. Memangnya Bang saya memangnya Yesus Aku harus memerintahkan makan saya. dulu ini Bang Sunat. Erik. Memangnya Yesus Pula memerintahkan ini. orang Kristen sunat. Galatia 5 nomor 2 Ustaz. Ya? Nggak bisa. Galatia 5 nomor 2 nggak bisa. Sunat itu hanyalah perjanjian antara Allah dan Ibrahim. Kalau Anda boleh tunjukkan di Al-Quran Anda juga sunat, Iya. Nah, di Saya Al-Quran udah Anda kasih tidak ada senang, perintah udah kasih sunat. tepuk tangan, apresiasi, malah nggak bersunat. Tahu. Sunat Bang Erik, itu aku adalah makan dulu ya. perjanjian Allah dengan Abraham. Takut. Dan di Al-Quran tidak ada Iya, perintah iya, sunat. iya. Muhammad saja tidak disunat. Apakah Muhammad sunat? Tidak. Coba Anda tunjukkan Al-Quran ayat Sunat, berapa? Pak. Iya, Sunat. mana ayat Sunat. Al-Qurannya? Al-Baqarah Mana ayat 135, 136, 137, 138, Coba Pak. bacakan. Tidak ada. Sampai Al-Baqarah. kiamat Anda tidak Saya nggak bisa menunjukkan. menampilkan. Saya lagi di Sampai jalan, kiamat, Pak Peri. Tapi betul, brother. Iya, Bapak gini, Tidak ada yang bisa millata Ibrahim, membuktikan Pak. Ibrahim. Dengarkan saya, Pak. Ya dengarkan saya. Bapak kan bertanya, millata Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi millah Ibrahim itu, Pak, millah itu artinya syariat, hukum, Syariat. ketentuan, perintah, Oke. itu millah, Pak. Apa aja yang Sekarang- apa sajakah yang dimilahkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu Oke. mengorbankan hewan. Ya, kurban hewan, Pak, salah satunya. Terus Iya. perintah sunat juga salah satunya, gitu, Sholat Pak. 5 waktu ada? Jadi milah itu. Sholat 5 waktu ada? Sholat 5 waktu dari Ibrahim ada? Sholat tidak tertulis, Pak. Sholat mungkin ada, Pak. Ini sholat tidak ya? Oke. Ya, Apa ya, lagi? kenapa? Kenapa? Kok Kan tadi kita sholat bicara tidak perkara ada? sunat, Pak. Perkara sunat tadi Iya. kita. Iya. Sunat ya. Sekarang coba Anda tunjukkan Ibrahim sunat di Al-Quran Anda. Gimana, Ada Pak? tidak? Gimana? Ibrahim sunat di Quran surat berapa? Tidak Ayo. ditulis, itu ada di hadis, hadis, Pak. Bang, Itu di ada di hadis. Oh, hadis. tidak ditulis. Itu ada di hadis, Pak. Saya minta Al-Quran. Itu ada di hadis, Pak. Oh, hadis. Sama dengan Muhammad juga di hadis ya. Jadi saya minta di Al-Quran. Karena di Al-Quran Anda sendiri tidak ada perintah untuk sunat. Ada tidak? Ya, Ibrahim Kepada saja siapa, tidak Pak? disunat di Al-Quran Anda. Ada tidak? Anda tidak bisa membuktikan. Apa Jadi itu, Pak? sama Gimana? saja. Gimana? Coba ulangi pertanyaannya, Pak. Perintah sunat di Al-Quran ada atau Kepada? Ibrahim ada Kepada? di sunat di Al-Quran. Ya. Kepada siapa saja. Ada tidak? Ada perintah sunatnya, ada, Pak. Mana coba. Itu tadi Ayat berapa? Al-Baqarah 135, 135, 136. Bunyinya apa? Bunyinya apa? Coba. Ya milah Bunyinya Ibrahim.
Mila Ibrahim. Mila Ibrahim. Sekarang tunjukkan mana Ibrahim disunat di Al-Quran. Astagfirullah. Ya itu. Jadi brother ya. Jadi Bang, dan sunat kami oke, ini- tunjukkan perintah Bang, sunat tidak. Islam Kalau itu- Anda bilang Islam itu memiliki dua, Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau nggak ada hadis nanti kita nggak tahu cara sholat gimana, cara puasa gimana, cara haji gimana. Nah, diperintahkan di Al-Quran hanya mengikuti Mila Ibrahim dan mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diceritakan di hadis bahwasanya dia bersunat. kalau cuma hadis sebetulnya itu katanya Al-Quran sudah sempurna. Kok nggak ada? Loh, itu di Al-Quran, Bang. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, Tapi- dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Tapi ya tidak Itu di ada. Al-Quran, Tetapi tidak ada di Al-Quran itu sunat, perintah sunat, ataupun Ibrahim disunat, ataupun Muhammad disunat, tidak ada. Iya, tapi kalau di hadis ada. Ya, Jadi yang perlu Anda hadis- ketahui bahwasanya Islam hadis- itu bukan hanya punya Al-Quran, kami juga punya hadis. Nggak bisa ditolak hadis. Ya, itu. ya itulah urusan kamu. Terus yang celaka itu kalau Tuhannya sunat, Anda kenapa nggak sunat? Karena Yesus tidak memerintahkan kami untuk sunat. Kan itu, Itu Yesus itu, imamat itu gimana itu? sebagai orang Yahudi itu dia disunat. Ya, sebagai orang Yahudi itu dia disunat. Kemudian Ibrahim juga kan itu perjanjian Allah dan Ibrahim dan keturunannya dan juga orang yang tinggal di lingkungan Abraham atau Ibrahim dan budak-budaknya yang tinggal di lingkungannya. Itu Oh, kan berarti- perjanjian Allah dan berarti- Ibrahim. Berarti orang Kristen bukan keturunan Ibrahim? Oh, bukan keturunan lah. Oh, kalau aku nunjukin ayatnya di mana? Tunjukkan kalau orang Kristen itu keturunan Ibrahim. Roma 16:16 kalau nggak salah. Berapa? Coba dibaca. Oke. Bukan itu. Ini Kiwan Kudus. Bentar ya, sabar. Ini ada di ini nih, dapat. Ada di Galatia 3:29. Jika kamu milik Kristus, maka kamu pun keturunan Ibrahim. Galatia 3 ayat 29. 3 ayat 29. Nah, jadi siap-siap nanti Tiga, besok kamu ya. pergi ke sunat masal gratis. Mumpung masih buka. 3:29. Ayat 3, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan Jedal. berhak menerima janji Allah. Ini Paulus Dan berhak berbicara menerima kepada siapa? janji Allah. Paulus berbicara Hah? kepada siapa? Orang Ya, Yahudi kepada kan? Kristen lah. Orang Yahudi. Kan orang Yahudi Kristen. Emangnya Kristen, betul. emangnya Orang Yahudi Paulus Kristen. untuk Yahudi. Ayo. Non Yahudi dia. Ah. Tetapi memangnya kami orang Yahudi. Memangnya kami kemana orang lagi Yahudi. lari? Kami kan bukan orang Yahudi. Kemana lagi lari? Eh, Kemana Paulus lagi? diutus untuk apa? Maju ke Paulus Orang diutus untuk Orang non-Yahudi. Yahudi, non Yahudi itu Paulus ada. diutus untuk non-Yahudi. Mau Jangan kau kemana Tetapi lagi? pikir kami lagi. secara Tangkap. biologis kan kami Tangkap. bukan orang Yahudi. Tangkap. Secara Iya, masalah. secara biologis kami bukan orang Yahudi berarti. Iya. Masalahnya Rohani. Iya. Kalau Paulus. secara rohani Iya, betul, iya. tapi Untuk secara Yahudi. Coba Berarti Anda untuk baca kalian. Anda baca di tentang Ibrahim, itu perjanjian Allah dengan Ibrahim, bukan Iya, itu perjanjian Allah Ibrahim. dengan Muslim. Nah, Itu bukan sekarang- perjanjian Allah dengan orang Muslim, Sekarang tetapi itu Galatia perjanjian yang Allah dengan membuktikan orang siapa? Yahudi. Tetapi Oke, yang- kalian kan ikut-ikutan juga karena di dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat.
Sampai Oke. kapanpun Anda tidak bisa menunjukkan satu dalil bahwa itu perintah Allah untuk sunat. Udah, Ataupun tak usah satu dalil kejang-kejang, juga Bang. dalam Al-Quran bahwa Ibrahim disunat. Tidak ada, kecuali Tak di usah Alkitab kami. kejang-kejang. Ya, Ibrahim disunat. Oke, aku tanya, Atau Galatia Abraham. itu Ah, surat siapa? surat Paulus, Paulus diutus untuk non Yahudi atau dia itu orang diutus untuk non-Yahudi. Yahudi? Ya, iya, Nah, betul. Non Yahudi itu Non- termasuk non-Yahudi. siapa? Kristen toh? Ya, termasuk orang Kristen. Ya, Nah, Galatia ini yang membawa Paulus untuk orang Kristen. Berarti yang Kristen lah yang wajib melakukan perjanjian Allah. Maka kamu juga adalah keturunan Ibrahim dan berhak menerima Ibrahim, janji. ya, itu artinya kami keturunan Ibrahim yang berhak menerima janji keselamatan. Itu saja, bukan janji apa ini, janji keselamatan Oke. lah. Di Imam Ahmad dikatakan setiap anak laki-laki wajib disunat. Dan Kalau dia keturunan Abraham asli, kalau dia asli baik yang keturunan tinggal Abraham, di apakah kami asli dan keturunan Abraham? Kami kan bukan Ya, keturunan ini- asli. Nah, Kami kalau bukan kau- keturunan si Abraham. kalau kamu adalah milik Kristus, kamu milik Kristus apa enggak? Milik Kristus. Nah, maka kamu Ya. juga adalah keturunan Abraham secara apa? Abraham. Secara Enggak ada rohani. secara di sini. Ya. Enggak ada di sini ditulis. Tetapi bukan secara biologis. Ya kan? Iya, Kristus Ya. itu orang apa, Pak? Pak, Kristus itu orang apa, Pak? Orang Kristus itu orang Yahudi. apa? Kristus itu Ya orang sudah, jadi kenapa? Ya. Bapak ikut-ikutan jadi. Oh, karena apa? Karena perintah Yesus Kemanapun kan, Anda karena itu dikejar, pergilah jadikanlah semua Ya, bangsa kemanapun, muridku. nah itu kalau kayak gitu Iya. kemanapun. Iya. Ah, Iya, Matius 28 dibawa. karena kan Yesus datang itu kan bukan cuma satu. Kalau nggak satu cocok bangsa, dibuang, tapi yang semua cocok bangsa. diambil. Ya, Bukan Pak ya. cuma satu bangsa. Ya kan? Iya, kalau Iya. nggak cocok dibuang, yang cocok tidak. diambil gitu ya. Tidak. Iya, kalau nggak cocok dikatakan kami bukan orang Yahudi. Ya, kalau Memang cocok ya sunat. kami Yahudi rohani gitu ya. Memang sunat begitu, brother. Itu kan perjanjian Iya, Abraham iya. dan Allah, bukan perjanjian Allah dengan orang Muslim. Besok pelarian Coba- dan semangat Bapak ini betul. Coba Anda tunjukkan apakah itu Besok perjanjian kosong gereja ini. Ibrahim dan Muslim. Tidak ada. Makanya di Kalau- Al-Quran Besok ada, kosong gereja ada, Bapak. Kalau kena ke perintah ayat Allah perpuluhan, untuk Yahudi. katanya. Tak kena ayat Iya. kan. Oh, kami Ya bukan makanya Yahudi, tadi kan yang katanya. cocok yang nggak cocok dibuang, yang cocok Mampus diambil. Nah, lama-lama Ya, kosong gerejanya, makanya- besok pula hari Minggu makanya- gereja. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat, ya kan? Apakah ada perintah sunat? Tidak. Ibrahim saja di Al-Quran tidak disunat, kecuali di dalam Alkitab tidak disunat. Kemudian di Al-Quran juga tidak ada Muhammad disunat. Katanya kok Al-Quran itu lengkap. Ya kalau di lengkap. ya kalau di perjanjian lama ada, di Al-Qur'an juga ada sama Pak perintahnya. Oh, mana perintahnya? sama, mana Pak. perintahnya? Bang, Perintah aku mau Abraham tanya sunat gini. tuh. Iya. Aku mau tanya gini. Emang punya kalian dengan punya orang Yahudi itu beda ya kok? Punya kalian nggak usah disunat, punya Yahudi harus disunat. Apanya? Emang beda Apanya? gitu bentuknya? Apanya itu? Cabang dua, Apanya? cabang dua. Apanya? Enggak, intinya apa? Burungnya lah. Guntingnya. Apanya? Enggak, intinya apa? Burungnya lah. Guntingnya. Kalau burung kan itu ada beda-beda juga. Ada yang besar, ada yang kecil, ya kan? Iya, kok Yang beda, panjangnya beda lah. Ini sunat, ini enggak, gitu loh. Kan sama kan, kalau nggak sunat ini efeknya begini sama. Nah, lalu pertanyaannya, yang Kristen ikutin dari Yesus itu apa, Bang, kira-kira? Ya, hukum-hukumnya ada yang hukum-hukumnya. Misalnya kan 10 perintah Allah itu kan kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia. Kemudian ada juga hal-hal yang perlu kita lakukan seperti yang perintah yang diperintahkan oleh Yesus tentu. Kan udah dibatalin sama Paulus. Oh tidak, Oh, berarti Anda nggak percaya Paulus. Roma 3 ayat 31.
Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Sebetulnya yang kalian kutip, sebetulnya itu adalah ayat yang mengatakan yang dibatalkan oleh Paulus adalah hukum-hukum seremonial, hukum-hukum upacara. Itu sebabnya orang-orang Israel saat ini mereka tidak lagi mengorbankan kambing, domba, atau tugas-tugas keimamatan di Ka'bah itu tidak ada dilakukan lagi, karena itu sudah ditiadakan ataupun digenapi ketika Yesus mati di kayu salib. Tetapi kalau 10 hukum moral itu yaitu kekal. Itu sebabnya Paulus dalam Roma 3 ayat 31 jelas, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi tidak ada yang dibatalkan. Yang dibatalkan Paulus itu adalah hukum-hukum seremonial. Itu loh. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka dia menghilangkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Segala lu katanya. Berarti jadi hukum udah entek gitu loh. Nah, udah hukum Taurat di sini udah sebetulnya habis. Berarti misalkan nih ya, hukum Taurat ini, hukum Yesus ini sudah dihilangkan. Kan Yesus ini mengajarkan perjanjian lama toh. Nah, perjanjian lama ini Taurat. Nah, Taurat ini sudah dihilangkan kata Paulus gitu. Berarti tinggal hukum Paulus saja toh. Nah, berarti Anda ini sebetulnya menjalankan perintah Paulus gitu. Itu tadi Roma 3 ayat 31. Apa katanya, Bang? Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Meneguhkannya itu menguatkan, kan? Meneguhkan, bukan membatalkan. Yang dibatalkan oleh Paulus, yang dimaksudkan yang dibatalkan oleh Paulus adalah hukum-hukum seremonial. Makanya kan tadi saya sudah katakan orang Israel sekarang tidak lagi mengorbankan kambing domba untuk pengampunan dosa tidak ada lagi. Tapi saya nggak tahu ya kenapa orang Muslim sampai saat ini kok masih mengorbankan korbannya Idul Adha. Padahal itu sebetulnya kan sudah dilakukan, sudah dihentikan ketika Yesus datang. Iya, kalau Efesus itu gimana? Itu kan surat Paulus juga tuh. Iya, surat Paulus. Tetapi yang dimaksudkan Paulus di situ adalah hukum seremonial, bukan Bang. Ini ku baca ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Segala perintah itu nggak ada sini kalimat seremonial, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Roma 3:31 kan sudah di situ saya jelaskan tadi. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi Roma itu Roma itu kitabnya siapa, Pak? Roma ke-8. Roma itu kitabnya siapa, Pak? Paulus kan? Berarti ikut Paulus, Bapak. Kenapa? Roma itu yang nulis Paulus kan? Iya, betul. Berarti ikut Paulus. Oh, tidak. Loh, kalau nggak ikut Paulus, kenapa Bapak percaya sama Roma? Karena tulisannya itu ya memang tidak bertentangan dengan ajaran Yesus, makanya kan iya, tapi kan Roma itu yang nulis Paulus, berarti kan Bapak ikut Paulus. Oh, itu kenapa tidak? Kalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kenapa tidak kami mengikuti? Ya memang salah kalau dibilang Bapak pengikut Paulus. Nyatanya Bapak ikuti Roma, berarti kan ikut Paulus. Mau ikut Paulus, Yesus itu sama. Samanya mana? Bedanya mana? Coba Pak Munir, ajar Pak Munir. Gini, kalau misalkan Paulus tidak membatalkan hukum Taurat, dengar. Kalau misalkan Paulus tidak membatalkan hukum Taurat, kenapa melarang sunat, makan B2? Nah, ayo. Berarti memang benar dia membatalkan. Siapa yang makan B2? Saya tidak makan B2. Iya, Paulus makan. Oh, dia tidak makan. Dia tidak makan B2. Bukan yang masuk yang haram, tapi yang keluar katanya itu. Bagi Kristen kan halal, Pak. Bagi Kristen kan halal itu. Oh, jangan generalisir. Ya, jangan mengeneralisir. Oke. Karena ada orang Kristen juga yang tidak makan babi seperti saya. Saya tidak makan babi karena itu memang haram. Berarti orang Kristen yang makan B2 itu masuk neraka? Saya tidak mau menghakimi. Ya, lihat saja Alkitab. Saya tidak mau menghakimi. Kan Yesus katakan jangan kamu menghakimi. Jangan kamu menghakimi.
Tapi lihat Oh. saja standarnya Alkitab. Enggak, oke. Seandainya Anda makan B2 masuk neraka. Ya pasti lah. Berarti Karena orang yang makan B2 masuk neraka. di saya anak Ini menang. yang makan B2 masuk neraka katanya. Iya, jadi Mampus brother, kalian. brother, bukan cuma makan B2 tetapi unta juga Unta. makan unta itu juga masuk neraka. Juga makanan ikan yang tidak bersisip itu, kepiting itu, udang itu masuk neraka. Jadi Ya kan? Itu orang haram. yang makan B2 itu ngikuti siapa, Pak? Yang katanya orang Kristen makan B2 itu? Oh, Ya, ikuti siapa? Ya ikuti kemauannya sendiri, ikut kemauannya sendiri. Yang benar. Panggil Pak Munir, orangnya Pak Munir. Ya, yang mau makan itu yang mau keinginannya sendiri. Nanti kalau ada orang Kristen, kita tanya ternyata mengikuti apa yang dikatakan di dalam Bible, yang haram itu yang keluar dari mulut, nanti Bapak gimana? Sesuai dengan Bible. Bukan Itu- kemauan sendiri. Itu bukan berbicara tentang makanan, kan ada kan yang keluar dari mulut itu sebagai pikiran-pikiran yang jahat, perzinaan, pembunuhan, itu sebetulnya juga yang menajiskan. Tetapi makanan-makanan haram itu juga pastilah menajiskan. Nanti kalau saya tanya, ada orang Kristen mengatakan kalau itu hukum juga untuk makanan, gimana jawaban Bapak? Sebetulnya itu untuk makan Ya, itu karena ya. narasinya Itulah. ini Ya, akan dibawa jadi ke ada jambat, juga tentang dibawa ke makanan, ada jambat, juga yang ya, tidak makan. tentang makanan. Kalau orang Kristen pada Kan umumnya ada juga itu kan juga untuk ketika- makanan loh Pak Peri. Nah terus Bapak gimana itu? Ya, itu kemauan mereka. Kalau pemahaman saya ada yang untuk makanan, ada yang tidak tentang makanan. Nah Contoh disinilah ketika menunjukkan penglihatan Kristen Petrus. pemahamannya beda-beda Pak Peri. Satu ayat saja, satu dalil saja, beda-beda penjelasan Oh, padahal sama-sama Tidak, Kristen. tidak seperti itu. Tidak seperti itu, Pak. Ada tuh penglihatan Petrus ketika disajikan, tiba-tiba kan di dalam penglihatannya turun dari langit itu seperti apa ya? Hamparan begitu, kemudian di sana sudah terdiri dari makanan-makanan haram. Kemudian Ini mau ke Damsik lagi nih, Bang Erik. Berapa kali disebut? Bang Erik, Disuruh mau makan melayang ke 3 Damsik kali. lagi, Bang Erik. Tetapi akhirnya kan Petrus katakan, saya sorry. saya Nggak belum kimia pernah dia, makan sorry. makanan haram Gimana, seperti Pak De? ini." Kemudian kan ada penjelasan. Kayaknya mau lari ke Damsik Ya, lagi bukan nih. berarti bukan berbicara tentang makanan, tetapi orang yang apa? Mengkafirkan orang lain. Oke, jangan berarti kita berarti fit ya mengkafirkan tadi orang ya, lain. orang yang makan B2 masuk neraka. Sekarang orang yang kalau nggak sunat masuk neraka nggak, Bang? Dengar tuh Pak Preming. Jangan pura-pura nggak dengar. Yang nggak sunat masuk neraka atau enggak, Bang? Itu perjanjian antara Abraham dan pengikutnya. Oh, berarti nggak apa-apa ya. Oke. Ya. Yang menuhankan Yesus gimana? Yesus itu adalah Tuhan, memang Oh, Tuhan apa? juga. Ya, yang poligami Pak, yang poligami masuk neraka nggak? Itu sebetulnya kalau dikatakan di dalam Alkitab kan ketika Allah menciptakan Adam cuma satu, Hawa cuma satu, memang harus satu. Tetapi oleh karena apa? Mereka mengikuti Poligami? hawa nafsu mereka, sehingga apa? Mereka Kalau yang poligami? melakukan poligami. Kalau Di situ poligami? tidak di situ tidak dikatakan bahwa poligami itu akan masuk neraka, tidak terang-terangan ya, tidak terang-terangan. Tetapi ketika kita mengingini suami orang, istri orang, siapa saja ya itu neraka lah. Makanya kan Tuhan disuruh hukum, maksudnya. jangan kamu mengingini istri sesama manusia ataupun apa yang ada dimiliki oleh sesama manusia. Ketika kita Iya, mengingini untuk maksudnya mendapatkan poligami itu sama Tuhan. dan itu. Maksudnya poligami Tuhan katanya, Bang. Enggak, tegas aja Pak. Menurut Bapak masuk neraka nggak yang poligami Pak? Tegas aja menurut Bapak aja. Saya belum menemukan ayat bahwa poligami itu masuk neraka. Tetapi Allah kan memerintahkan supaya apa? Ya, mengawini satu orang. Kan dia tidak akan bilang, kamu mengawini 5, 10. Ya, Tetapi kenapa sampai keinginan sekarang dia- ini tidak ada ketentuan-ketentuan terhadap poligami di dalam Kristenan Pak? Kenapa Pak? Oh, di Kristen Konsekuensinya juga. apa orang yang konsekuensinya apa gitu? Orang yang poligami sama yang sama sekali tidak poligami. Coba. Berarti kan dia sudah mengingini yang lain. Ya kan? Iya, Kalau sudah iya begini- poligami kan nggak mesti harus bini orang, Pak.
Di situ kan Poligami kan nggak harus bini orang, janda juga bisa. jangan kamu mengini sesama istri sesamamu manusia atau Iya, tapi kalau anak hambanya gadis nggak apa-apa ya. Kalau anak atau gadisnya orang hambanya nggak apa-apa. laki-laki atau hambanya perempuan. Kan? Anak Jelas. gadisnya orang gimana? Ya kalau Anda memang betul-betul masih duda atau Pak maksudnya masih Ferry ini bujangan, paham poligami Kalau enggak? masih toh? bujangan. Poligami itu dengan lebih 2 istri tetapi sama-sama resmi. oh kami tidak mengenal hal itu. Namanya beristri ya satu, suami ya Di mana larangan di mana larangan poligami di Bible? Tuhan menciptakan laki-laki perempuan satu-satu, bukan 2 laki-laki satu perempuan. Ya, Dan betul. satu lagi bukan begitu. Ketika Allah Apa menciptakan itu? Coba kurang jelas suaranya. Ketika Allah menciptakan manusia kan Adam 1, Hawa 1, bukan Adam 1, Hawa 10. Anaknya banyak. Iya betul, anaknya banyak, tapi kan Iya. ketika mereka diciptakan cuma satu pasang. Kan kita mempoligami anaknya bukan hawanya kan? Apa? Kan kita mempoligami anaknya bukan hawanya. Iya, tapi kan Tuhan memulai penciptaan begitu. Itu Kalau memang saya- larangan, Pak. Itu penciptaan, Pak, beda dengan larangan. Bapak ini. Itu Abraham Iya, kan itu poligami itu gimana? Itu kan menciptakan hukumnya begitu, Pak. Hukum Itu pertama menciptakan Tuhan buat. manusia, Pak, bukan menciptakan hukum, bukan larangan. Iya, Pak. Tapi itu kan perlu kita harus teladani ciptaan Tuhan. Bapak ini yang dimaksud itu larangan untuk beristri lebih dari 1 itu gimana? Sama dengan standarnya itu saat Bapak menyebutkan hukum perceraian di dalam Kristen itu standarnya hukum itu. Di dalam Timotius ada sih itu, Timotius. Nggak boleh beristri lebih dari 1. Timotius Berarti berapa? Abraham itu gimana? Masuk neraka berarti? Halo, Timotius berapa, Pak? Abraham itu poligami loh. Coba Timotius berapa, Bang? 400 itu katanya Pak Framing nyebutin tadi itu, Pak. Pak. Tahu, lupa dia masih cari datanya. Kok katanya ada larangan poligami? Ang aja dia itu. Iya, ada juga, ada memang Iya, larangan. di mana? Ada bang. Sebentar, saya cari juga. Ada juga itu. Saya sudah pernah baca kok itu. Abraham aja poligami kok berarti gak ada larangan bro. Tapi kan Pak Ferry, menurut Pak Ferry, Musa itu siapa? kenapa? Berapa, Pak? 1 Timotius 3 ayat 12. Nanti nggak boleh poligami lagi ya kalau udah baca firman Tuhan ini. Tuhan marah loh sama kamu. Emang firman Tuhan dan boleh itu bang. 1 Timotius berapa? 3 ayat 12. Bacain, Pak. Bapak bacain coba. Saya Cuma 1, kalau saya baca nanti nggak bisa. Beli dulu sana, beli dulu. Coba. Bapak percaya dengan apanya enggak? Perikopnya enggak? lah kok percaya perikopnya itu udah ditulis begitu ya harus dipercaya lah. Ya, itu diaken itu artinya apa, Pak? Diaken itu para pelayan. Itu kan syarat, berarti kan syarat untuk diaken itu. Diaken Iya, haruslah tetapi suami dari 1 istri. Nah, pahami Pak, diaken haruslah suami dari 1 istri. Iya, tetapi kan Itu baca berikutnya. untuk istri suaminya Mengajari- nggak boleh lebih dari 1, Pak. Iya, diaken untuk mengajari jemaat supaya diaken ini mereka punya istri 1, suami 1. Coba lalu paham nih, mengajari Pak. jemaat. Kata-katanya begini, Pak ya. Diaken haruslah suami dari 1 istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Nah, diaken ini ya kan haruslah suami Jadi dari 1 istri. kalau Diaken kan poligami itu laki-laki tidak berarti, mengurus Pak. anak-anak dengan baik. Kalau poligami Diaken itu tidak berarti kan mengurus anak laki-laki, dengan Pak. baik. Kalau poligami itu tidak mengurus anak-anak dengan baik.
Kalau poligami. Diaken haruslah suami dari satu istri. Kalau ini kan larangan lebih dari satu suami. Iya, suami atau istri sama. Ya nggak sama lah Pak. Ini larangan untuk nggak boleh lebih dari satu suami Pak. Bukan satu istri. Bahkan dikatakan orang yang lebih satu istri itu bercacat celah. Poligami itu Pak lebih dari satu istri. Kalau ini tidak boleh lebih dari satu suami. Poliandri namanya. Poli apa itu? Coba lihat 3 ayat 2 ayat 12. Coba lihat ayat 2 ayat 12. Karena itu Ini saya bacakan ya, Pak. haruslah seorang yang Saya bacakan ya, Pak. Saya bacakan ya. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Nah, tuh. Jadi kalau orang yang poligami itu cacat celah itu. Suami dari satu istri. Iya, suami dari satu istri dapat menahan diri, Ngawur aja bijaksana, framing ini sopan, ngomongnya. suka memberi Itu tumpangan, cakap mengajar. untuk Nah, larangan lebih ayat- dari satu diam suami dulu, Pak. Bukan satu diam istri, dulu, biar lebih saya dari satu istri Pak. diam dulu biar saya bacakan lagi. Nah, di ayat 12 sama Ya juga. biar aja. Berarti dilarang ya poligami ya Pak ya? Ntar dulu, tunggu dulu sebentar. Ayat 12 juga. Dia kan haruslah suami dari diaken itu harus menjadi suami dari satu istri. Itu larangan untuk lebih Suami dari itu dua suami harus- Pak. Dia dulu suami harus dari satu istri. Iya itu larangan Dan- dari lebih dari dua suami, bukan lebih dari satu istri. Bukan, salah kamu membaca, bukan. Salah membaca, Suami saya juga membaca lihat, kok. Seorang suami, lihat nih, seorang suami harus dari satu istri. Kamu kan Bapak membaca itu bahasa dia Indonesia aja nggak kan bisa. haruslah Itu suami pemimpin dari jemaat satu itu. istri. Iya suami, dia kan suami, harus satu istri.